Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya seluruh teman-teman dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari para penonton atau para pelanggan ya, yang bertanya itu sering banget, Mas, ongkos turun mesin berapa ya? Jasa turun mesin itu berapa ya? Itu banyak banget sekali ya, banyak banget. Dan yang terakhir ada yang tanya penonton, Bang, biaya turun mesin berapa? Nah, terus kemarin ada lagi nih pelanggan, Bang, saya mau turun mesin, mau bawa barang sendiri, kira-kira habis berapa? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, turun mesin itu siapa gitu ya. Jadi menurut saya ya, secara gampangannya itu turun mesin ya mesin yang turun dari rangka gitu ya, secara gampangannya ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya apa mesin itu diturunkan ya? Yang pasti di bagian tengah ya, di bagian crankcase ini bermasalah ya, entah itu crankcase yang bolong, entah itu stang seher yang kena ya, atau mau pergantian stang seher atau yang lain-lain ya, banyak ya. Jadi intinya bagian tengah ini bermasalah gitu ya, dari komponen dalam ataupun luar ya. Kalau sekedar kopling ataupun magnet ataupun blok silinder itu nggak perlu turun mesin ya, namanya bukan turun mesin kalau menurut saya ya. Jadi kalau yang tanya biaya turun mesin berapa ya, tergantung kerusakan ya, tergantung apa yang diganti gitu ya, paham ya. Turun mesin itu berapa, ini nggak bisa ditarget berapa ya, tergantung dari jenis kerusakan dan jenis part yang akan diganti gitu. Kayak contohnya ini mesin turun mesin ya, ini motor turun mesin. Masalahnya apa? Masalahnya ini sepele ya. Jadi ceritanya ini motor habis dibongkar di salah satu bengkel sana lah ya, yang saya nggak mau sebutkan. Nah, selang beberapa bulan kemudian atau beberapa hari ini ada rembesan di bagian tengah ya, di bagian tengah ya, khususnya di bawah ya, bagian yang bawah ini ya. Ntar kasih lihat. Nah, di bagian bawah sini ya, di bagian belahan tengah ini ada rembesan oli gitu ya. Jadi ketika dia parkir, pasti pagi-pagi dia ada tetesan oli di area keramik gitu ya, seperti itu. Jadi si ownernya pengen dinormalkan ya, berarti kan mau nggak mau harus turun mesin, karena bagian tengah ini bermasalah, bagian crankcase ini bermasalah gitu ya. Terus saya lakukan pembongkaran, ternyata di bagian packing ini ya, di bagian permukaan dari ini ya, permukaan dari crankcase ini, setelah saya bongkar dia nggak pakai lem ya, serius dia nggak pakai lem, dan pin dowelnya itu nggak ada ya. Aturan kan ada pin dowel ya, ataupun bos-bosan gitu ya, itu nggak ada. Otomatis ketika dibaut, kalau nggak ada pin dowelnya dia ada pergeseran ya, apalagi ditambah nggak ada lem ya, karena ini modelnya nggak pakai packing ya, dia hanya menggunakan lem. Udah nggak pakai packing, nggak pakai lem, terus pin dowelnya nggak ada, udah dipastikan rembes ataupun bocor ya, itu pasti ya. Oleh karena itu dilakukanlah turun mesin ya. Saya bersihkan
saya kasih pin dowel dan juga kasih lem ya. Oke. Nah, tinggal proses perakitan yang lain ya kalau. Oke. Jadi itu ya kalau masalah turun mesin. Ada yang turun mesin ganti stang seher ya. Nah, kalau ganti stang seher itu harus turun mesin atau bearing crack as kanan kiri. Ya ini namanya kan crack as. Kanan kiri kan ada bearing nih yang di sini. Ya, yang di sini itu. Ini juga harus turun mesin. Ya. Gitu. Untuk biaya tergantung daerah masing-masing ya. Dan juga tergantung part yang digunakan, merek apa. Orsinil kah? Biasakah? Ya. Gitu. Oke. Semoga bisa terjawab ya untuk teman-teman yang tanya masalah turun mesin gitu ya. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.